Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tuan muda grup pedagang yang sakit-sakitan dan kembali ke masa lalu, bahkan mengobati tubuhnya yang sakit hingga menjadi overpower dengan rasa amarah untuk membalas dendam. Cerita sebelumnya diakhiri dengan sang pemimpin bandit yang menanyakan solusi terkait masalah yang dialaminya. Pertanyaan itu membuat Seoho tersenyum karena Daeso benar-benar murah hati untuk seorang ketua bandit dan dia juga tidak menganggapnya sebagai tipe orang yang akan terus melakukan kegiatan bandit sepanjang hidupnya di kehidupan terakhirnya. Seoho pun akan memberikannya sebuah nasihat di mana caranya cukup sederhana dan mudah. Semua bandit pun terkejut karena mereka sudah kesulitan tanpa pemasukan yang cukup akibat tak ada yang melintasi gunung hingga biaya jalan tak didapatkan. Tapi sebelum itu Seoho menanyakan apakah pedang di sana itu adalah miliknya dan dia tampak merawatnya dengan cukup baik. Daeso pun membenarkan hal itu karena bagi seorang seniman bela diri sebuah pedang seperti bagian dari tubuh mereka dan memastikannya terawat dengan baik adalah hal yang penting. Hanya saja dia penasaran bagaimana pedang itu berkaitan dengan cara yang Seoho bicarakan. Lalu Seoho kembali menanyakan apakah gunung yang dianggap sebagai rumah lebih berharga dari pedang itu. Ucapan yang terdengar provokasi membuat Yo cukup kesal karena tuan mudanya bisa memicu pertempuran jika seperti ini terus, tapi Seoho tidak berhenti bahkan menanyakan kenapa Daeso tidak merawat gunung ini. Yang dimaksudnya adalah salju di luar sana karena salju itu membuat semakin sedikit orang yang datang hingga Daeso tidak bisa memungut uang jalan sebanyak biasanya. Seoho dapat sampai sejauh dengan kondisi yang cukup kesulitan menunjukkan jika grup yang lebih dari mereka takkan bisa datang ke tempat ini. Jika Daeso bersama anak buahnya membereskan salju itu dengan membersihkan jalannya, maka hal itu akan bermanfaat bagi orang-orang karena mereka tidak perlu memutari gunung dan dia juga akan mendapatkan banyak uang sehingga semuanya akan diuntungkan. Tak hanya itu, dia juga bisa beralasan dengan telah membersihkan jalan, sehingga bisa mendapatkan uang jalan lebih banyak dari biasanya, dan mereka pasti akan mengerti. Para anak buah Daeso yang mendengar itu tak menyangka mereka tidak pernah memikirkan untuk membersihkan jalan dan cara berpikir orang terpelajar dengan mereka benar-benar sangatlah berbeda. Lalu Seoho mengakui jika dirinya tidak pernah memikirkan hal sesederhana itu dan dia malu telah bertingkah kurang ajar sebelum mengetahui maksud dari perkataan tuan muda di depannya. Dia juga merasa berhutang budi padanya dan akan mendengar jika Seoho memiliki permintaan yang bisa dirinya kabulkan. Ucapan itu membuat Seoho tersenyum karena sejak awal hal inilah yang direncanakannya. Lalu dia mengungkapkan permintaannya di mana dia ingin berbicara empat mata dengan Daeso tanpa adanya gangguan. Siapa sangka Seoho malah menampakkan wajahnya yang penuh keserakahan, tapi hal ini adalah sesuatu yang akan menguntungkan bagi grup pedagangnya dan benteng Gunung Bandit ini. Lalu mereka berdua berpindah tempat di puncak gunung di mana Seoho dapat melihat pemandangan yang indah dan Daeso menganggap ini adalah kebanggaan bentengnya. Dia selalu berkemah di tempat ini apalagi saat musim dingin karena salju putih menutupi semuanya sangat indah. Lalu Daeso ingin mengetahui kenapa tuan muda di sampingnya mengajaknya untuk berbicara secara pribadi. Kemudian Seoho menanyakan apa yang diketahui ketua di sampingnya terkait tentang ramuan rohani. Daeso pun menjawab jika dia tidak tahu banyak, tapi kenapa tuan mudanya membahas hal ini.
Di masa lalu kejadiannya sekitar 5 tahun sebelum Seoho mati, di mana rumor mengenai ramuan rohani yang tumbuh di gunung ini mulai menyebar. Setelah itu maka aliansi Murim menyerbu benteng ini dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memonopoli ramuan rohani yang tumbuh di pegunungan ini. Namun pada saat itu aliansi Murim tidak tahu apa-apa mengenai keberadaan ramuan tersebut. Tanpa panjang lebar lagi Seoho menegaskan jika ramuan rohani sebenarnya banyak tumbuh di gunung ini. Bahkan saat ini di bawah kaki kanannya pun ada bunga berwarna kebiruan. Bunga ini dinamakan bunga salju dan merupakan obat manjur bagi mereka yang organnya sedang rusak. Selain itu, ramuan tersebut bisa mengeluarkan energi negatif dari tubuh layaknya fungsi dari tanaman herbal lainnya, tapi tanaman bunga salju tersebut mencakup semuanya. Di tempat ini juga terdapat beberapa jenis tanaman rohani yang hidup makmur di gunung ini. Akan tetapi Daeso masih terkejut dan penasaran bagaimana Tuan Muda di hadapannya mengetahui informasi seperti itu. Seoho pun menjawab jika dirinya adalah pedagang yang mengurusi berbagai produk serta memiliki kemampuan dasar mengenai ramuan sekaligus membaca tentang tiap wilayah yang bisa ditumbuhi ramuan berharga. Meski begitu Daeso masih takjub karena tanaman rohani yang ditunjukkan oleh Seoho adalah jenis baru dan hal ini benar-benar mengejutkan. Sambil tersenyum Seoho menyembunyikan fakta jika dia mengetahuinya dari masa depan. Daeso mengerti jadi apa yang diinginkan oleh Tuan Muda di hadapannya. Tanpa pikir panjang lagi Seoho ingin jika semua obat herbal rohani dari tempat ini hanya didagangkan kepadanya dengan tetap merahasiakannya. Daeso paham jika perjanjian harus dibuat, tapi dia penasaran kenapa hal ini harus dirahasiakan. Jawabannya sederhana, di mana gunung ini pasti akan menjadi incaran bagi para pencuri hingga mereka harus melindunginya, bahkan pertempuran yang merugikan dapat kapan saja terjadi. Ucapan itu membuat Daeso emosi karena para pencuri yang dibencinya adalah mereka yang menggunakan topeng keadilan selagi melakukan berbagai macam kejahatan. Walau Seoho tak terlalu paham, tapi dia cukup yakin jika yang dimaksud oleh Daeso pastinya aliansi Murim. Lalu Seoho mengatakan jika tawaran telah disepakati, maka dia akan membeli dengan harga bagus sekaligus menyediakan cara untuk membedakan tanaman rohani dengan tanaman lainnya. Tanpa pikir panjang lagi Daeso menyepakati hal itu karena terdengar menguntungkan kedua belah pihak. Dia juga terkesan karena Tuan Muda di hadapannya bahkan sudah menyiapkan kontrak untuk ditulisnya. Bagi Seoho kontrak adalah pondasi persetujuan yang bagus untuk kedua belah pihak. Beberapa saat kemudian saat Seoho kembali terlihat para bawahannya yang sangat senang akan kedatangannya. Mereka semua ternyata sangat khawatir karena Tuan Mudanya pergi begitu lama. Walaupun ini adalah perintahnya, tapi membiarkan tuan mereka pergi sendiri tanpa pendamping sangatlah berbahaya. Seoho mencoba mencairkan suasana karena semuanya berjalan lancar dan tak hal yang perlu dikhawatirkan. Di saat yang sama Daeso menyela jika Tuan Muda mereka bukanlah anak kecil. Bahkan berpendapat jika Seoho lebih kuat dibandingkan orang-orangnya. Ucapan itu mengejutkan orang ini karena Tuan Mudanya sudah sembuh, tapi tetap saja dia tidak ahli dalam bela diri. Kemudian Daeso ingin menyampaikan sesuatu kepada seluruh penghuni di dalam benteng ini. Di mana mulai hari ini mereka akan memperlakukan grup pedagang keluarga Gilsang sebagai tamu terhormat. Maka dari itu mereka semua harus menunjukkan penghormatan terbaiknya.
Daeso juga enggan menjadi orang yang tak tahu diri dengan meminta pajak kepada orang yang sudah menyelamatkannya. Hanya saja Seoho tidak bisa pergi begitu saja karena dia dan orangnya sudah dijamu dengan baik. Jika Daeso tidak merasa nyaman menerimanya, maka Seoho ingin dia menganggapnya sebagai uang muka untuk persetujuan yang telah mereka berdua sepakati. Saat melihat Seoho, sang ketua benteng tersenyum hangat dan akan menerima semuanya dengan senang hati. Dikarenakan mereka sedang terburu-buru, maka grup dagang Seoho akan kembali melanjutkan perjalanannya. Daeso tak menyangka jika putra bungsu dari grup pedagang keluarga Gilsang ternyata sangat berani dan cerdik. Hal itu mengingatkannya kepada teman lamanya. Saat itu kebakaran hebat melanda dengan menghanguskan segalanya. Lalu seseorang berusaha menyadarkan Daeso agar segera pergi dan jangan mati di tempat ini. Tak ada balas dendam dan dia hanya perlu pergi bersembunyi dan jangan pernah terlihat lagi. Tidak hanya itu, dia juga harus menyembunyikan bela diri aslinya dengan menggunakan senjata yang berbeda juga. Bagi pria ini akan berjuang sampai akhir dan menghambat para musuh. Tak peduli apa yang terjadi, maka tuan mudanya harus bertahan dan terus hidup. Sekarang Daeso melihat seorang anak yang seberani teman lamanya. Walau temannya memintanya jangan pernah berpikir untuk balas dendam, tapi Daeso tidak bisa hidup dengan rasa malu terus-menerus setelah meninggalkannya dan keluarganya. Berdasarkan pandangannya, Seoho akan berkembang pesat bahkan menjadi sosok yang akan mengguncangkan dunia murim. Beberapa hari setelah itu Seoho terbangun disebabkan mimpi yang sangat buruk. Di dalam mimpi itu dirinya berada di tempat yang aneh, tanpa seorang pun di sekitarnya. Akan tetapi dia tiba-tiba saja mendengar sebuah suara yang mengganjal. Saat melangkah mendekat, dia menginjak sesuatu dan menemukan sebuah boneka yang hancur. Kemudian dia melihat seorang anak kecil yang terus menangis disebabkan kehilangan anggota keluarganya. Seoho pun mendekatinya sambil menanyakan apakah bocah itu baik-baik saja. Namun siapa sangka bocah itu malah datang ke arahnya, bahkan menarik pakaiannya dengan noda darah dari kedua tangannya. Anak ini memohon agar kali ini dirinya diselamatkan dan jangan membiarkannya mati. Pelgap yang melihat tuan mudanya terbangun disebabkan mimpi buruk sangatlah khawatir. Yo pun menanyakan keadaan tuan mudanya dan apakah dia perlu perawatan. Hanya saja Seoho tetap tersenyum dan mencoba menenangkan Pelgap jika mimpinya cuman agak kacau dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Seoho tak tahu mengapa dia bermimpi seperti itu, tapi dia harus segera menemukan anak itu sebelum terjadi apa-apa. Lalu Yo menganggap jika tuan mudanya selalu memaksakan diri mencari pengrajin itu, padahal dia baru saja melakukan perjalanan yang melelahkan hingga mengalami mimpi buruk. Seoho mengerti dan hal itu mungkin benar, tapi dia harus menyelesaikan ini karena akan menguntungkan grup dagangnya. Hari ini dia tetap akan mencari pengrajin itu, dan mereka pasti bisa menemukannya. Hari ini adalah hari ketiga sejak dirinya tiba di desa Golden Immortal dan terus mencari. Tapi tetap saja dia masih belum menemukannya, padahal dia sudah memiliki petunjuk. Di masa lalu pengrajin itu tinggal di desa ini dengan rumah yang dikelilingi pohon paulonia dan dia mengira petunjuk itu akan memudahkannya. Namun terdapat berbagai tempat yang ditumbuhi pohon tersebut. Di saat yang sama Seoho merasakan ada sesuatu yang aneh. Yang benar saja beberapa orang telah mengikutinya, bahkan terus memata-matainya.
Sejak kabar kunjungannya ke desa Golden Immortal menyebar, maka banyak grup pedagang lainnya yang mengikutinya. Meski begitu, hal ini cukup wajar karena dalam mereka pasti khawatir kehadirannya mengganggu jalur bisnis mereka. Lalu Seoho menanyakan kepada pelayannya jika pasar ini pastinya memiliki banyak makanan yang enak. Pelgap membenarkan hal itu dan makanan di sini cukup unik dibandingkan pasar tempatnya. Maka dari itu Seoho mengajaknya untuk berlari menemui makanan yang enak meski harus meninggalkan Yo. Setelah cukup lama berlari mengelilingi pasar, maka mereka berhasil melepaskan diri dari kejaran. Di saat yang sama perhatian Seoho tertuju pada sesuatu. Yang benar saja seorang pencuri sedang melakukan aksinya dan si pengejar harus mendapatkannya kembali karena keluarganya bisa mati kelaparan. Tak hanya itu, pencuri tersebut akan melewati di mana Seoho sedang duduk. Maka dari itu dia meminjam makanan Pelgap untuk memberi pelajaran kepada pencuri itu. Dia pun menggunakan bela diri es yang diajari masternya, hingga memadatkan makanan itu. Walau selama ini Seoho sakit-sakitan, tapi sebenarnya dia memiliki energi yin berlebihan dan sekarang dia bisa memanfaatkan hal tersebut hingga perkembangannya akan sangat cepat dibandingkan manusia pada umumnya. Jika dia terus belajar, maka masternya yakin Seoho bisa memadatkan benda mati dengan energi yin miliknya dengan mudah. Sekarang dia memadatkan makanan itu dan melemparkannya ke arah si pencuri, hingga menjatuhkannya. Pria ini sangat kesal dan bagaimana ada sesuatu yang mengenai tubuhnya. Sambil tersenyum Seoho meminta pencuri itu untuk segera bangun mengembalikan kantung uang itu. Tak hanya itu, dia juga akan membawa pencuri itu ke tempat pihak keamanan di wilayah kota ini. Pria ini sangat berterima kasih dan untuk membalasnya dia berharap tuan muda di depannya bisa datang ke rumahnya minum teh. Seoho merasa hal itu tidak perlu dan dia hanya menolongnya karena kebetulan berada di tempat ini. Tapi orang ini sangat kagum padanya dengan terus mendesaknya untuk datang ke rumahnya. Di sana Seoho baru saja tiba di sebuah tempat yang sederhana dan terlihat dua orang anak memperhatikannya. Kedua anak ini bahkan berlari dan menyambut kedatangan ayah mereka. Pria ini memperkenalkan kedua anaknya dan rumah kecil ini terasa dipenuhi bahagia atas kehadiran keluarganya. Pemandangan ini mengejutkan Seoho karena dia baru saja memikirkan hal yang menarik. Di mana rumah ini juga terdapat pohon paulonia dan alasan dia sulit menemukannya disebabkan rumah tersebut berada di pinggiran. Salah satu dari anak pria itu mendekat dan menyambut kedatangan mereka semua dengan senyuman hangat.